Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1727. Berjalan jauh ke langit, Ye Chen datang ke Nihai lagi. Meskipun disucikan, Nihai masih memberikan tekanan besar padanya. Nasib jahat yang bahkan Kaisar tidak bisa kehabisan, bahkan 10 kuil Yan Luo tidak berani menginjakan kaki, bisa dibayangkan betapa menakutkannya. Ini adalah tempat yang mengerikan. Hanya sedikit orang yang datang ke sini untuk mendapat pahala, dan hanya dia yang iblis jahat yang berani melambai ke tepi. 9.999 pahala, naga kuasi suci, 100 kaki, naga tingkat suci, 20. Ye Chen memperkirakan bahwa itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Dengan kekuatan bertarungnya, mudah untuk mendapatkan jasa yang dibutuhkan oleh Ming. Lakukan saja, dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan menginjakan kaki di pantai. Kemudian, di persimpangan Nihai dan pantai, dia menyemprotkan karung naga saat terbang, seluruh karung. Perilaku seperti itu, jika dilihat oleh orang lain, akan bergetar. Anda tahu, naga laut jahat itu sangat ganas, dan jika tidak hati-hati, ia akan ditelan. Orang-orang tertarik satu per satu. Tapi dia baik-baik saja, seluruh karung dituangkan, dan naga yang ditarik bukan satu, itu akan banyak. Jika Anda tidak beruntung, sangat mungkin bahwa Anda akan memanggil naga Raja Kuasi Suci, bahkan naga tingkat Raja Suci, dan konsekuensinya tidak akan buruk. Namun, ia begitu kudus, orang-orang kudus tingkat lanjut, dan mampu membuka tubuh yang mendominasi, sangat mampu, cukup untuk memilih kelompok. Tidak ada cara bagi seseorang untuk memiliki keinginan sendiri. Segera, lautan dosa tidak tenang, dan kabut berkobar. Suara naga tiruan terdengar, dan satu naga jahat meraung, dengan sebanyak 9 kepala, yang semuanya adalah naga kuasi suci. Mereka tidak kecil, mereka bercokol, sebesar gunung, dan di mata mereka, Ye Chen adalah belalang kecil. Apakah kamu naga atau cacing? Aku berbaring tengkurap. Ye Chen mendesis dan melompat, melangkah melintasi langit virtual, dan melewatinya, pedang memotong sungai peri, membelah langit dan bumi. Naga yang menerjang ke depan adalah yang paling sial, setelah petir diludahkan, keran naga dipotong dan pedang terbunuh. Naga berkepala 8 lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka adalah tingkat kuasi suci. Mereka tidak bisa menahan Ye Chen untuk menyerang dan dihancurkan oleh Ye Chen dengan satu pedang. 900 jasa ada di tangan. Ye Chen melirik buku prestasi, 900 papan digital rapi, dan ada 9 baris teks. Pada kecepatan ini, dibutuhkan kurang dari setengah hari untuk mendapatkan pahala yang cukup, yang merupakan keuntungan dari kesombongan. Tanpa penundaan, Ye Chen mengambil karung untuk memindahkan naga, terbang sepanjang jalan, menyebar sepanjang jalan, sampai ke ombak. Zaolong berserakan, ujung lautan dosa, kabut mengamuk. 9 kepala meraung, di antara mereka ada naga suci, lebih dari naga kuasi suci. Itu juga merupakan jeritan nyaringnya, tubuh naga besar yang menghancurkan langit virtual runtuh, mulutnya menyemburkan api, matanya menembaki guntur, sangat ganas. Ye Chen tidak bisa terbiasa dengan nomor ini, dan melangkah ke 1 inci, membunuh bagian atas kepala naga jahat bijak, memegang pedang di kedua tangan dan terjun lurus. Kepala naga bijak ditusuk dan digelapkan dengan darah. Dengan duka dan duka, ia berlutut di tempat, dan berubah menjadi kabut margin jahat, jiwa kembali ke surga dan bumi, dan itu adalah kepura-puraan yang kuat. Naga tingkat suci berlutut, naga kuasi suci lainnya tidak bisa membalikkan ombak, dan kelompok itu dimusnahkan. Ye Chen juga tidak melihat buku prestasi, dan menyebarkan Zhao Zhao sambil memegang Zaolong. Naga itu sangat menyelamatkan muka, Zaolong berserakan, dan satu demi satu habis. Mata naga itu besar, tirani dan haus darah, dengan bukaan mulut besar, meludahkan guntur dan kilat, sengit dan abnormal. Mereka ganas, Ye Chen lebih ganas, dan mereka tidak memiliki pertahanan. Kekuatan tempur benar-benar ditekan. Ini adalah pembantaian sepihak. Naga tingkat Raja Suci tidak dapat ditemukan. Naga lainnya adalah udang kecil. Memalingkan muka, gambar itu melanggar hukum. Ye Chen, yang sekecil nyamuk, tidak bisa mengangkat kepalanya karena dia adalah naga pemukulan. Di kejauhan, sebuah bayangan jatuh, 2 raja hantu dan seorang jenderal tua biasa-biasa saja, sebuah tim, juga datang ke sini untuk mendapatkan pahala. Melihat Ye Chen, ketiganya menelan ludah. Semua orang dalam satu tim untuk mengalahkan seekor naga, ini bagus, memilih geng dan membunuh naga itu seperti memotong semangka. Jadi, apakah itu Ye Chen? Kedua raja hantu itu membuka mulut mereka. Bukan siapa lagi yang akan dia miliki, Ming tua itu menghela nafas. Seluruh dunia bawah, seorang junior tingkat suci, hanya dia yang berani melawan naga jahat dengan cara ini, dan iblis jahat digantung.
Anda bertiga mengatakan sesuatu kepada saya, dan hati saya gelisah. Ketika saya melihat omelan Ye Chen, saya tidak merasa itu mengingatkan saya setengah bulan yang lalu. Di bawah kursi Yan Luo dari Aula ke-9, total 72 tentara biasa-biasa saja terbunuh oleh hantu yang menangis oleh Ye Chen, dan hampir 50 orang terbunuh secara tragis. Adapun mereka yang melarikan diri secara kebetulan, mereka masih bengkok di tempat tidur, dan mereka mendengar bahwa mereka telah dikeluarkan dari kuil oleh Yan Luo. Pertempuran itu benar-benar tanpa hukum, dan Ekaristi membuat nama besar, namanya menjadi mimpi buruk bagi satu generasi. Jika orang yang kejam, bagaimana naga monster laut jahat bisa menjadi lawannya dan mendapatkan pahala di sini, baginya, itu adalah sepotong kue. Baceng membunuh terlalu banyak meditasi, dan kemampuannya terkuras. Tetapi jika dia begitu kuat, mendapatkan pahala seperti air minum, dan itu adalah masalah waktu untuk menutup kursi. Seorang raja hantu mencemooh. Manusia dihancurkan lebih dari manusia. Lao Ming akan menggosok alisnya. Semua orang suci, berapa ratus tahun lebih tua dari Ye Chen. Bayangkan betapa sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan pahala. Butuh waktu 800 tahun untuk menyegel jabatan itu. Sakramen manusia itu baik, satu pedang pada satu waktu, pahala tidak satu per satu, tetapi ratusan-ratusan mawar, dapat membuat marah seorang individu. Kedua raja hantu itu juga batuk, ekspresi mereka kusut, dan mereka semua bercampur aduk di dunia bawah. Ketika mereka bertiga berbicara, Ye Chen menebas naga jahat lain, memegang kendi, dan minum gerutuan, berkata dengan sangat jijik. Lihatlah kelebihannya lagi, ini sedikit lebih banyak pekerjaan, sudah melewati 4.000, dia telah mendapat kurang dari setengahnya. Datang lagi, Ye Chen melempar kendi, mengeluarkan Zhao Longshan, dan berlari ke tepi Nihai, melihat ke depan dan penuh energi. Tentu saja, dia baru saja tiba di sini, dan dia masih punya waktu untuk menyebarkan naga, dan Nihai menjadi gelisah dan menggulung laut yang kasar. Ye Chen lalai dan dilanda ombak, lebih tepatnya, dia menabraknya. Ya Tuhan, Ekaristi benar-benar memasuki dunia bawah. Kedua raja hantu tidak jauh berseru. Sangat ceroboh, Lao Ming mengerutkan kening. Dia hidup lebih lama dari Ye Chen, dan tahu Ye Hai lebih baik daripada Ye Chen. Ombak di samping baik-baik saja, dan dia tidak bisa melangkah ke Ye Hai. Naga jahat di tepi pantai begitu ganas, belum lagi tulang-tulang yang akan ditelan oleh seorang suci di tepi laut. Ada banyak nasib jahat di lautan kejahatan, yang akan mengikis Yuan Shen, ada banyak naga jahat di dalamnya, dan level mereka jauh di luar imajinasi. Sekarang Ye Chen melangkah, dan konsekuensinya dapat dibayangkan. Di lautan dosa, Ye Chen menstabilkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Tapi yang dia lihat hanyalah awan kabut. Di bawah kakinya, ombaknya kasar, dan lautan kegelapan gelap, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, dia bisa melihat bahwa semua hantu sedang berjuang. Teriakan kesedihan dan kesedihan terus berlanjut, dengan sihir yang menipu, Rao adalah konsentrasinya, dan hatinya hampir hilang. Di dunia bawah, masih ada kekuatan yang mengikis dewa primordialnya, dan kekuatan itu adalah ujung yang jahat, tidak terlihat dan misterius. Ini juga merupakan penyebab kejahatan yang telah menyebabkan kekacauan di ruang laut jahat. Dia tampaknya ditarik dari tepi bawah laut, tetapi sekarang dia jauh dari pantai dan tertelan ke kedalaman bawah laut. Selain itu, kesadarannya dihalangi oleh dunia bawah. Aku tidak tahu harus pergi kemana, dan dia tidak memiliki arah. Itu tidak menyenangkan. Dia mengerutkan kening, dan wajahnya sangat jelek. Mungkinkah, apakah aku telah membunuh terlalu banyak naga jahat kali ini? Aku ditangkap oleh Yin Hai Yin Yuan, yang menelanku. Ini omong kosong. Buatlah jasa, begitu banyak burung. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan ketika dia memikirkannya, dia mengorbankan sepasang baju besi, menutupi tubuhnya, dan banyak perlindungan dibuka pada saat yang sama. Ini adalah lautan kejahatan, dengan banyak krisis, ia adalah orang suci, dan ia dapat dibunuh setiap saat, yang tidak lebih baik daripada di luar. Benar saja, roh jahat merangkak keluar dari laut inferior, wajahnya terentang, dan cakarnya terentang untuk menyeretnya ke laut infernal. Ye Chen mendengus, pedang menyapu, dan sekelompok iblis terputus. Li Gui meraung, menyebabkan kuartet berteriak, kabut bergulir, dan naga jahat masuk. Ada banyak, dan levelnya tidak rendah. Ye Chen mengayunkan pedangnya, terus-menerus menunjuk ke kuartet. Wanjian Chaozong yang bergerak. Ini adalah serangan kelompok. Ini paling cocok untuk saat ini. Kepala naga diserang, tubuh naga berdarah, tetapi masih dimusnahkan, membuka mulutnya dengan darah, dibuka dengan kilat dan api. Ye Chen tampak dingin, berbalik dari kabut, dan mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh. Untungnya, naga yang naik ke tingkat tertinggi hanya tingkat Raja Suci, tidak ada tingkat Raja Suci atau bahkan lebih tinggi, kalau tidak akan rumit. Satu naga jahat dipotong, dan darah naga hitam itu mengalir ke lautan gelap dosa, dan ditelan oleh roh-roh jahat di lautan dosa. Karena pembunuhannya, semakin banyak naga jahat meraung. Ye Chen menjadi ganas, membuka tubuhnya yang dominan, menyerang dan membunuh sepanjang jalan.
Kebaikannya, meningkat dengan cepat, telah mendekati para dewa. Saya tidak tahu kapan kata, Jingjiang, muncul di kepalanya, yang berarti bahwa jasa-jasanya telah memenuhi persyaratan. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli dengan mereka. Yang paling penting saat ini adalah keluar dari lautan dosa, kalau tidak, sangat mungkin dikubur di sini. Apa yang membuatnya sakit adalah ruang nihai kacau dan rasa Tuhan terhalang, tidak ada jalan keluar, seperti lalat tanpa kepala. Jika terus seperti ini, mau dikatakan sebagai tubuh yang mendominasi, dan darah vertikal akan terus terikat, dan itu juga akan dikonsumsi. Ada terlalu banyak naga jahat. Pendahulu Di Huang, apakah kamu pernah melihatnya? Ye Chen mendesis, mengharapkan Di Huang untuk mengambil tangannya dan mengeluarkannya. Seruannya tidak mendapat jawaban, tetapi malah menarik lebih banyak naga jahat. Tidak ada kekurangan Raja Semu, semuanya besar. Lautan luas kegelapan, kabut dan kabut, ombak mengamuk, satu naga jahat dan satu manifestasi, membawa tepi jahat. Berjuang demi keberuntungan, Ye Chen mengertakkan giginya, menunjuk satu sisi, dan bergegas untuk bertarung, berharap itu adalah arah lautan kejahatan. Dia menginginkan semuanya, tetapi naga jahat tidak melakukannya, dan ketika itu datang, dia harus membiarkannya dimakamkan di Nihai, dan penggantinya akan mengikuti. Keluar, Ye Chen meraung dan melambaikan pedang pembunuh dengan panik, visi kekacauan terbuka, dan kekuatan magis misterius ditetapkan satu persatu. Meskipun ada banyak naga jahat, dia bahkan lebih ganas, dan dia hanya akan mati. Ini bukan tempat yang baik, dan dia akan dimakamkan di sini jika dia gagal. Chapter 1728. Kabut Yinhai berkabut, dan ratapan hantu serta erangan naga terus berlanjut. Di luar Nihai, Jenderal Lao Ming dan dua raja hantu yang datang untuk membunuh naga jahat masih ada di sana, menatap Nihai. Selain mereka, orang-orang terus berdatangan, hanya untuk mendengar tentang masuknya Ye Chen ke lautan kejahatan, jadi dia bergegas menonton pertunjukan. Ini sudah pasti bahwa Ye Chen memasuki Yinhai. Terlalu banyak orang memandang Lao Ming, dan berita itu disampaikan kepada mereka. Itu benar, Jenderal Lao Ming sangat yakin. Ini benar-benar segar. Ekaristi dibanjiri oleh otak. Di mana lautan dosa, ia berlari untuk kegembiraan. Kali ini, kebanyakan dari mereka sengit dan jahat. Yan Luo, 10 istana, tidak mau datang ke tempat hantu ini. Dia adalah orang suci dan benar-benar menemukan pelecehan. Qin Guangwang Baceng tidak akan bisa duduk diam, jadi akan sulit untuk menangkap seseorang. Jika dia dimakamkan di lautan dosa, itu akan menjadi omong kosong. Dalam suara diskusi, laut inferior lebih dinamis, laut bergulung, ombak bergolak, laut tertelan, dan pantai berkerumun. Melihat ini, para penonton mundur dengan tergesa-gesa. Jika mereka tertelan, tidak akan ada tulang yang tersisa, dan Ye Chen yang tertelan belum keluar. Yan Luodian, Raja Qin Guang duduk diam, menatap tirai air di istana dengan penuh minat, dan di dalamnya ada gambar Yinhai. Hakim dan ketidakkekalan hitam dan putih berdiri dengan hormat, dan dengan ragu berkata, "Pangeran, anak itu tidak dapat membawanya, tidak melakukan apapun untuk membantu." "Tidak ada yang akan mati," kata Qin Guangwang, sambil tersenyum. Dibandingkan dengan kekhawatiran hakim dan ketidakkekalan, dia seperti tidak ada apa-apa. Kaisar mungkin mengawasi dan akan melindunginya. Setelah mendengar kata-kata itu, hakim dan ketidakkekalan tertawa, tetapi mereka melupakan kaisar. Ye Chen aman dengan dewa besar itu di hadapannya. Di lautan kejahatan, Ye Chen masih menyerang dan membunuh, dan naga jahat yang telah terbunuh seluruhnya tidak kurang dari 100 kepala, dan lautan kejahatan terbalik. Satu orang memilih beberapa ratus naga, sekuat dia membuka tubuh yang dominan, dia juga sering berdarah-darah, terlalu banyak naga, di luar perkiraan. Yang mana jalan keluarnya? Ye Chen memuntahkan darah dan mengutuk, tidak tahu apakah itu terluka, atau marah, sedikit panik. Terbunuh begitu lama, tanpa melihat pantai, tetapi masih membunuh di lautan kejahatan, jumlah naga jahat tidak berkurang, dan semakin banyak. Di depan, kabut tebal dan gelap, dan ombak bergulung. Ketika Ye Chen melihatnya, dia menoleh dan berlari, seolah-olah dia mencium bau napas yang mengerikan. Naga jahat dari sisi lain jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Benar saja, dia hanya berjalan pergi, dan seekor naga besar seperti gunung dimusnahkan, dengan pikiran jahat dan pikiran jahat. Seluruh tubuhnya gelap, bernoda tanah, besar seperti gunung, dan hanya mata naga yang sebesar tangki anggur, menakutkan dan menakutkan. Itu adalah naga suci yang agung, aku tidak tahu berapa banyak kawanan iblis berkumpul, dan paksaannya bahkan lebih mengerikan daripada biksu manusia. Dengan kepala naga kuasi suci, di depannya, itu terlihat seperti cacing kecil, dan Ye Chen terlihat seperti semut kecil. Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen menoleh dan berlari, itu masih sangat bijaksana. Fakta telah membuktikan bahwa dia tidak beruntung dan memilih arah yang salah, bukan jalan keluar, tetapi lebih dalam. Tidak sulit untuk memahami bahwa semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi tingkat naga, dan kemunculan naga suci besar membuktikan segalanya. Senior,
Selamatkan aku. Ye Chen berlari sepanjang jalan, dia berlari cepat, tetapi naga suci lebih cepat. Naga suci besar telah jauh melampaui lingkup konfrontasinya, dan harus menggunakan Kaisar Huang, ia tidak bisa menyembunyikan pemandangan itu. Omong kosong, Kaisar Huang tidak menjawab, seolah dia tertidur, aku tidak tahu situasi Yin Hai, membuat hatinya setengah dingin. Seekor naga suci besar bergegas dan membuka guntur petir. Ye Chen berbalik tiba-tiba, mengepalkan pedang Yin Ming, dan berdiri di depannya. Dalam sekejap, dia mengumpulkan ratusan armor perisai, ratusan formasi pertahanan, dan banyak rahasia penjaga. Tentu saja, guntur yang keluar dari naga suci begitu sombong. Pertahanannya disebut rapuh dan rapuh. Suara dengkuran terdengar, seperti tabrakan logam, petir meledak di pedang Yin, tetapi pedang itu tidak putus, tetapi Ye Chen terbang, tangannya patah, dan tubuh suci itu meledak. Bagian tulang yang terang, diwarnai dengan helai darah suci, memenuhi langit, dan menyilaukan di lautan kegelapan-kegelapan. Dalam satu pukulan, dia hampir membunuhnya, dan naga suci besar itu terlalu kuat. Namun, dia bisa hidup dengan satu naga suci, dan itu cukup untuk dibanggakan, jika dia berubah ke tingkat bijak umum, dia akan mati sebelum waktunya, dan tidak akan ada lebih dari 800 kematian. Dalam lautan ketidakadilan, dia menghentikan tubuhnya untuk waktu yang lama, dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia menyemprotkan darah dengan hiruk pikuk, wajah pucat, dan keadaan yang mendominasi, dia dihamburkan oleh pukulan dan menghilang. Kekuatan tempur benar-benar ditekan, membuat orang lemah, Yuan Shen terluka, stasiun tidak stabil, dan cahaya suci seluruh tubuh hampir musnah. Roh jahat di lautan kejahatan telah kembali, dan ingin menyeretnya ke laut. Ye Chen mendengus dingin, melambaikan tangan, dan mengelapnya menjadi debu. Dan pada saat ini, ketika naga suci besar terbunuh, Lei tidak muntah, membuka mulutnya berisi darah, dan menelan Ye Chen. Tubuh Ye Chen muncul kembali, tapi itu adalah tempat gelap dengan bau gelap menggeliat, dan genangan cairan tebal seperti ombak menimpa dirinya. Jangan pikirkan itu adalah perut naga jahat. Ini adalah dunia yang serba lengkap. Ye Chen berdiri diam, secara paksa mengumpulkan darah dan memotongnya dengan pedang. Meskipun pedangnya luar biasa, dia tidak memotongnya, hanya memadamkan percikan api, dan dia terkejut memuntahkan darah lagi. Sejak itu, ia terus menggunakan metode rahasia, membombardir lagi dan lagi, tetapi tidak berhasil, bukan karena ia lemah, tetapi naga itu terlalu kuat. Di sekelilingnya, nasib jahat mengamuk, kekuatan tak terlihat mengikis Ye Chen Yuanshen, dan darah badan suci juga luntur. Ada ledakan kesedihan dan kesedihan, melahap pikirannya. Ye Chen segera menyilangkan lututnya, mengorbankan cahaya tubuh penjaga, melawan erosi dunia bawah, dan menggunakan metode rahasia untuk menstabilkan pikirannya dan melindungi pikirannya. Tujuan naga jahat itu sederhana, untuk menghaluskannya di dalam rahim. Dia tidak bisa menahan diri, dan tidak bisa memecahkannya lagi. Dia terjebak di sini, dan cairan bau itu ingin menelannya. Dia menggigil, aku benar-benar ingin terbalik di selokan. Ye Chen memarahi, tidak berani mengendur, dan di dalam perut naga suci besar, sedikit kecerobohan akan berubah menjadi genangan daging dan darah. Kematian dini dan kematian kemudian adalah kematian, memaksa Lao Su untuk mati bersamamu. Ye Chen penuh kegilaan, dan pikirannya bergerak, dan metode rahasianya ditampilkan. Tetapi melihat pusaran hitam, dia membuka matanya dan berpusat di sekitarnya, berbalik dengan cepat dan melahap pemandangan pertama, yang cukup agresif. Dia bergerak untuk menelan keajaiban langit, dan melahap nasib jahat naga jahat itu. Di perutnya, ancaman terbesar baginya adalah tepi kejahatan, kekuatan tak terlihat, erosi Dewa Yuan, yang paling mengerikan. Melahap keajaiban langit sangat sombong, melahap dirinya sendiri, dan segala sesuatu di dunia ini bisa dimakan, termasuk kejahatan. Dia gila, dan dia berani menelan kejahatan. Ini semua dipaksakan, jika dia tidak menelan sisi jahatnya, dia akan ditelan oleh sisi jahatnya, sebagai gantinya, biarkan saja. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menelan nasib. Ni Yuan memasuki tubuh, dan kekuatan tak berwujud yang dibawanya juga dimasukkan ke dalam tubuh. Ekspresinya menjadi menyakitkan, dan ada pikiran jahat, dan kebencian dalam kejahatannya, dan pikirannya yang teguh hampir hilang. Tapi dia tenang, menelan, meninggalkan gangguan. Ketika menelan keajaiban langit, dan di samping kekuatan reinkarnasi, kekuatan nasib jahat dalam nasib jahat ditarik, tetapi dihilangkan seperti pikiran jahat. Saat dia menelan, dia merasakan kekuatan dunia bawah lebih luar biasa. Ini sangat misterius dan aneh, seperti nyanyian Buddhis. Keduanya tidak terlihat, tetapi juga tidak ada habisnya. Saya telah melihat kekuatan sombong agama Buddha, dan sekarang saya juga merasakan kekuatan jahat yang mengerikan. Itu tidak terlihat, tetapi ada di langit dan bumi. Ini adalah kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas, dan akarnya tidak dapat ditemukan. Tidak heran bahkan Kaisar tidak bisa kelelahan. Ye Chen memejamkan matanya dan bergumam, kekuatan nasib jahat membuatnya merasa sublim.
Chapter 1729. Di luar lautan kejahatan, para penonton semakin banyak berkumpul. Hitam menekan, Alu penuh dengan bumi, dan juga penuh dengan langit. Akan ada semua hantu ke bumi, dan samar-samar, mereka masih bisa mencium bau surga dan bersembunyi di antara orang banyak, berdiri dengan santai. Lautan kegelapan tertutupi oleh kabut, ombaknya sangat dahsyat, pantai dibanjiri lagi, dan roh-roh jahat memanjat pantai, menjerit kesedihan. Selama bertahun-tahun, para penonton telah mundur, dan untuk pertama kalinya, Yin Hai sangat aktif, keterikatannya terjerat, dan keluhannya mulai pulih. Kali ini Ye Chen, 80% harus berlutut. Banyak manusiawi. Setiap pihak begitu menakutkan, apalagi kedalaman Nihai. Itu belum tentu benar. Seseorang melambaikan tangannya dengan lembut. Aku lupa garis keturunannya, aku lupa siapa yang dia liput. Begitu kata ini keluar, terlalu banyak orang bertepuk tangan, menyadari bahwa mereka telah mengabaikan sesuatu, dan tidak ada kaisar, Ye Chen baik-baik saja. Jauh di dalam lautan kejahatan, di perut naga jahat, Ye Chen masih melahap penyebab kejahatan, menghilangkan pikiran jahat dan kebencian, dan hanya mengambil kekuatan penyebab kejahatan. Perlahan-lahan, ia menemukan bahwa kekuatan dari apa yang disebut kefasikan melebur ke dalam sumber ekaristinya dengan cara yang halus. Dan dengan integrasi terus-menerus dari kekuatan sumber jahat, sumber sebenarnya sedikit meningkat, meskipun kecepatannya lambat, kekuatan itu memberkati. Ye Chen menunjukkan kegembiraan, dan kekuatan sumber jahat bisa memperkuat sumbernya, tetapi sebenarnya memelihara sumbernya, yang merupakan kejutan yang tak terduga. Memikirkan hal ini, dia bekerja keras dan menelan lebih banyak lagi. Membagi satu pikiran menjadi dua, sambil menghilangkan gangguan, sementara memperbaiki kekuatan kejahatan, sumber ekaristi melonjak dan menelan dengan kuat. Ternyata produk ini masih gelisah walau tertelan. Siapa yang mengira bahwa dia berada di dalam perut naga suci besar, dan bukannya disempurnakan, dia masih hidup. Tidak apa-apa, lebih aman untuk tinggal di sini daripada berada di luar. Ye Chen bergumam, menelan lebih banyak lagi, dan tidak mau keluar. Jika waktu mengizinkan, dia tidak keberatan tinggal selama 880 tahun terakhir. Dia menelan dengan sukacita, tetapi naga suci besar itu tidak begitu baik, dia melemparkan di lautan dosa, berangkat dari lautan badai. Ye Chen akan dimuntahkan, tapi omelan Ye Chen sudah mati di wajahnya. Ia seperti belatung, betapapun mencangkul tanah, ia tidak akan keluar, menelan Lao Su, dan ingin muntah, tidak ada jalan. Pusaran menelan berjalan dan menggabungkan kekuatan reinkarnasi. Paus menelan dan menghisap nasib jahat. Keadaan pikirannya kosong dan ia takut untuk sembarangan. Proses ini menjadi lebih baik dan lebih buruk, inferioritas jahat naga jahat menurun, dan Ye Chen adalah berkah dari asal. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, semuanya tampak seperti hukum. Di dunia luar negeri, kerumunan berkumpul dan tersebar, dan orang-orang datang dan pergi, tidak pernah menunggu Ye Chen, tetapi menunggu gelombang roh jahat. Sudah 1 bulan, mengapa tubuh suci kuno belum keluar? Seseorang berteriak, tapi sayangnya, tidak bisa melihat apa-apa. Jelas, itu terjebak di dalam, mungkin sudah mati. Aku tidak melihat tembakan kaisar. Seseorang melirik ke dalam kehampaan tanpa sadar. Seharusnya, kaisar seharusnya tahu. Berbicara, Nihai Botao bergegas ke pantai lagi, dan semua roh dan hantu yang sendirian naik ke pantai, berteriak dengan sedih. Para penonton mundur dengan tergesa-gesa, karena takut diseret ke laut jahat oleh Li Gui dan ombak. Ini adalah tempat yang mengerikan, menelan orang tanpa meludahi tulang mereka. Lihatlah lautan kejahatan lagi, Li Gui sedang berjuang, naga jahat berputar-putar, dikabut berkabut, pikiran jahat dan dendam menenggelamkan segalanya. Lautan iblis, naga suci besar, menggeram dan meraung. Pada Januari, ukurannya menyusut lebih dari setengah. Ini disebabkan oleh Ye Chen, yang belum berhenti pada bulan Januari. Tubuh suci kuno itu seperti jurang maut, dan itu tidak akan pernah terisi. Baiklah. Seekor naga suci besar, jangkrik itu ditelan ke Raja Suci, dan jejak kekuatan nasib jahat menjadi makanan. Tentu saja, ini belum berakhir. Juga penting untuk mengkhianati ketidaksadaran naga, jika ada orang yang waras, dia pasti gila, ini terlalu memalukan. Mengetahui bahwa Ye Chen mengacaukan perutnya, dia tidak bisa muntah. Ye Chen bisa mengabaikan ini, dan melahap nasib jahat. Hari demi hari, amarah naga jahat masih kuat, tetapi kepala ini semakin kecil setiap hari, dan nasib jahatnya hilang. Kalau tidak, katakan Ye Chen adalah iblis jahat, menurut dia untuk menelan seperti ini, naga suci besar akan segera ditelan menjadi ampas. Faktanya persis sama, 2 bulan kemudian, tingkat naga jahat turun dari Raja Suci ke Raja Kuasi Suci, dan kemudian orang suci. Sekarang, di depan naga suci besar, itu telah menjadi cacing kecil, ditelan oleh Ye Chen ke dalam pasangan gantung ini. Di perutnya, Ye Chen membuka matanya dan meregangkan pinggangnya, sangat nyaman. Selama 3 bulan,
dia penuh, dan diberkati oleh kekuatan jahat, sumber ekaristinya terlalu banyak. Melihat ke dalam tubuh suci, asal-usulnya seperti laut, sebuah kanal emas, dengan visi yang saling terkait, vitalitas kuat, dan darah kuat. Tapi dia tidak keluar, keajaiban menelan langit masih bekerja. Kali ini, ia menggunakan naga jahat sebagai media untuk menelan laut dan laut. Memalingkan muka, dengan naga sebagai pusatnya, sebuah pusaran terbentuk, dan ujung yang jahat mengepungnya. Ni Yuan memasuki tubuh dan ditelan oleh Ye Chen. Naga jahat benar-benar menjadi perantara, bersembunyi di dalam perutnya, Ye Chen aman, dan ada lautan dosa untuk ditelan. Vortex of Inferiority menyebar ke kuartet tanpa batas, semakin besar, dan bahkan kabut-kabut ditarik ke dalamnya. Lautan kejahatan itu mengerikan, terlalu banyak hantu mendesis, terlalu banyak naga jahat mengaum, dan gerakannya tidak kecil, itu benar-benar menjadi hidup. Para penonton Yin Hai saling memandang dengan berantakan. Melihat dari luar, aku bisa melihat pusaran besar itu samar-samar, cukup agresif, menelan segala sesuatu dari kuartet, pencuri itu sombong. Bentuk aneh ini telah menarik lebih banyak orang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di lautan kejahatan, sehingga pusaran akan muncul. Ye Chen memejamkan matanya lagi, mengabaikan yang lain, dan menelan nasib. Dengan penggabungan kekuatan sinister yang lebih, sumber ekaristinya, dengan kekuatan yang lebih tak terlihat, secara bertahap berkembang menjadi kesempurnaan. Ini seperti celah dalam asal-usulnya, dan kekuatan dari ujung jahat ini, seperti halnya jarum dan benang, kebetulan menjahitnya untuk menyelesaikannya. Dia mulai memahami bahwa disapu oleh lautan kejahatan tampaknya menjadi tekanan, tetapi sebenarnya itu adalah kesempatan, dan dia bahkan merasa bahwa dia beruntung. Jadi, berkedip lagi di bulan Maret, dia perlahan membuka matanya. Kekuatan melahap langit tersebar, bukan karena dia tidak ingin terus menelan, tetapi bahwa sumbernya lengkap, dan menelan lebih banyak tidak berguna. Setelah selang setengah tahun, ia bangkit untuk pertama kalinya, memutar-mutar tubuh sakunya yang kaku, menghembuskan awan ki dan roh. Nasib baik, benar-benar nasib baik. Jika bukan karena kekuatan laut jahat dan nasib jahat ini, dia tidak akan tahu bahwa asal-usul ekaristi cacat. Ini sempurna. Dia merobek perut naga jahat, melompat keluar, menunjuk satu sisi, dan bergegas pergi. Setelah semua, ini adalah tempat yang mengerikan. Penampilannya menyebabkan banyak naga jahat, sejumlah besar, tidak ada kekurangan kepala kuasi dan tingkat Raja Suci, mata naga besar berdarah. Helai jet petir berkumpul ke laut guntur dan menenggelamkan Ye Chen. Ye Chen tidak berani melawan, menyerang dan membunuh, dan mengayunkan pedangnya sepanjang jalan. Kali ini, dia beruntung, dan menemukan arah yang benar, bukan ke kedalaman, tetapi ke lautan jahat yang sebenarnya. Setelah selang 6 bulan, ada orang yang menunggu di luar lautan dosa. Para penonton tidak tahu bahwa telur-telur itu sakit, tetapi ketekunan mereka kuat. Berapa lama Ye Chen masuk, dan berapa lama mereka menunggu. Banyak orang menguap, melirik lautan kemarahan, dan mengubur kepala mereka dalam cegukan, postur yang tidak pergi sampai Ye Chen. Di satu sisi, Yuan Shen ditangguhkan, dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Itu Yak, yang datang 6 bulan lalu dan menunggu di sini. Hakim sebelumnya hanya memberinya 3 bulan, tetapi dia tidak pergi untuk bereinkarnasi. Bukan karena Hakim melupakannya, tetapi bahwa Kaisar Huang telah maju. Wajah Kaisar, tidak berani memberikan Hakim, kata-kata Kaisar Huang, seperti kata-kata Kaisar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menentangnya. Aku berkata, kamu memiliki Yuan Shen, kenapa kamu tidak menemukan tubuh fisik? Hantu kecil akan mulai memegang tangannya dan memindai Yak ke atas dan ke bawah. Lao Su mau, bisik Yak, sepasang mata lembu, menatap Yin Hai, berharap melihat Ye Chen keluar. Hantu kecil itu malu dan tidak berani meledak. Mengetahui keberadaan Yak, itu adalah kampung halaman Ye Chen, tapi dia tidak bisa memprovokasi dia. Di masa lalu, Ye Chen telah mengalahkan kepala banteng dan wajah kuda untuknya, menyebabkan Yan Luodian mengambil tembakan, dan kemudian dia ditangkap. Ini terkait dengan Ye Chen, dan itu terkait dengan Kaisar. Mau mengatakan bahwa itu adalah Yuan Shen. Jika Anda memprovokasi Yak, Anda memprovokasi ekaristi. Jika Anda memprovokasi ekaristi, Anda memprovokasi Kaisar. Tidak ada yang berani menyentuh alis ini. Keluar. Saat keduanya berbicara, Ye Chen bergegas keluar dari lautan dosa yang bergolak, merangkak di sekitar. Wujudnya, malu, berlumuran darah, bergegas sepanjang jalan, dan hampir dipukuli sampai mati oleh kelompok naga jahat beberapa kali. Merupakan berkah untuk bisa keluar dari lautan dosa. Para penonton menyeringai dan tidak bisa menahan jempol. Setengah tahun. Ye Chen menghabiskan setengah tahun di Nihai dan bisa bertahan hidup, ini adalah keajaiban yang mengejutkan semua orang. Lao Qi, Yak telah berlalu, memegang Ye Chen. Aku hampir menutup telepon. Mulut Ye Chen memuntahkan darah, berayun, napasnya samar sampai ke ujung, dan ada darah di sekujur tubuhnya. Tubuh sucinya yang berdarah sangat menakjubkan untuk ditonton.
Para penonton bisa membayangkan apa yang dialami Ye Chen untuk bisa keluar dari lautan dosa. Pasti mengerikan. Tiba-tiba, mata semua orang berubah ke mata Ye Chen. Seperti melihat Tuhan, barang ini memiliki keajaiban lain. Vena Ekaristi kuno yang sunyi adalah penjahat teratas. Pria di depannya lebih kuat daripada kaisar di masa lalu, kesayangannya ditakdirkan untuk melampaui para leluhur dan menyegarkan mitos kaisar. Di sini, Ye Chen memasukkan beberapa eliksir penyembuhan ke dalam mulutnya. Meskipun terbunuh, ada banyak ketakutan di hati, nihai menakutkan, terlalu banyak keberadaan yang mengerikan, dan hampir hang. Untungnya, ia memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, kalau tidak, ia akan benar-benar dimakamkan di nihai. Kamu seksi lagi, desis Yak, nyengir. Sulit untuk memikirkannya tanpa api. Ye Chen tersenyum, tidak lupa untuk melihat sekeliling kuartet, matanya menatapnya. Menunggu kota hantu, aku akan pergi ke Yan Luodian. Setelah memandangnya, dia bertanya pada Yak, dan dia ingin pergi ke surga. Mau pergi? Apa yang kamu inginkan? Hakim telah memberikannya kepadaku. Yak itu meraih Ye Chen, memasukkan sesuatu setelahnya. Begitu mata Ye Chen menyala, itu adalah bea cukai untuk bea cukai, dan bea cukai untuk jembatan ke jembatan Naihe, bukankah dia putus asa untuk itu? Chapter 1730. Pergi ke kota hantu dan tunggu aku. Ye Chen tertawa, mengambil bea cukai dan langsung menuju ke arah jembatan Naihe, menangis dengan penuh semangat. Jangan pergi selama setengah tahun lagi, Yak mendesah. Ye Chen tidak menjawab, jadi Yak tidak bisa membantu menggaruk kepalanya. Dia masih mengenal Ye Chen dan dapat membuat Ye Chen begitu bersemangat. Identitas Naihe Bridge Guard yang baru pastilah tidak sederhana. Akhirnya dia melirik ke sana, dan dia melangkah ke langit. Di belakang mereka, para penonton juga berpencar secara terpisah, terus-menerus mengejek. Ada banyak kejahatan di dunia bawah, tetapi kejahatan Ye Chen terlalu menyeramkan. Dia bisa hidup di laut jahat selama setengah tahun. Dia adalah yang pertama di antara orang-orang suci. Generasi muda dari dunia bawah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen seperti gunung, jadi mereka tidak bisa bernapas, dan selama ribuan tahun, mereka kebanyakan kewalahan. Sebagai contoh, generasi yang lebih tua juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tiba-tiba merasa tua. Generasi masa depan luar biasa. Mereka lebih kuat dari mereka dulu. Saya tidak tahu berapa banyak yang mereka miliki. Di sini, Ye Chen melonjak sepanjang jalan, dan jatuh di depan Guanyu. Mereka yang menjaga Guanyin masih merupakan dua raja hantu, papan alus selengkap dua dewa pintu. Melihat Ye Chen jatuh, hati mereka bergetar hebat. Meskipun mereka ada di sini, berita ini mendapat informasi dengan baik. Kisah Ye Chen telah menyebar ke seluruh dunia bawah, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Semuanya sangat tidak nyata. Ketika Ye Chen datang ke sini untuk pertama kalinya, hanya ada satu jiwa. Sudah berapa lama dan telah menjadi jenderal. Tapi ada bea cukai. Kedua raja hantu itu tidak melupakan tugas mereka. Pasti. Ye Chen tertawa, langsung menyentakkan lengan bajunya, sinar cahaya ilahi terbang, dan berubah menjadi esai. Kedua raja hantu itu mengambilnya, meliriknya, itu bukan penipuan, dan kemudian mereka menundukkan kepala dan merentangkan telapak tangan mereka, Ming akan mengajakmu masuk. Saudara sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, bawa untuk minum. Ye Chen tersenyum, melangkah masuk, dan kemudian membuang dua tas penyimpanan. Ming akan memberikannya, secara alami itu akan dikumpulkan, dua raja hantu menarik tas penyimpanan terbuka, mata tiba-tiba bersinar, Ming Si, 10.000. Tiba-tiba, mereka berdua bersemi, dan bagi mereka, kerikil dalam jumlah besar memang merupakan kekayaan besar. Di Huangquan Road, Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah dengan langkah mantap. Menginjak jalan Yin dan Yang ini lagi membuatnya sedikit emosional. Ketika pertama kali memasuki Yin Chao Difu, ia dikawal oleh kepala banteng, dan ia dikirim untuk bereinkarnasi, atau ia terlahir sebagai binatang buas. Setelah setengah tahun, dia datang ke sini lagi sebagai jenderal, bukan reinkarnasi, tetapi Culinger yang menjemputnya. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya yang bersemangat gemetaran. Reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, lebih dari 300 tahun, saya belum melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi agak gugup, karena takut akan mimpi. Saat dia berjalan, sinar cahaya menyala di matanya. Ketika saya melihat ke bawah, saya menyadari bahwa itu adalah bunga lain dari jalan Huangquan. Sisi lain dari bunga mekar di sisi lain, tetapi bunga tidak melihat daun, daun tidak melihat bunga, bunga dan daun tidak saling bertemu, dan mereka terjawab dari generasi ke generasi. Ini adalah kata kesedihan, yang bersimpati kepada kamu, tetapi sulit untuk bertemu. Ye Chen tersenyum, membungkuk dan mengulurkan tangan, mengambil satu persatu. Meskipun dia adalah lelaki tua dan istri, dia harus bersikap romantis. Jika Anda berpikir tentang hal itu, ia tidak pernah mengirim Culing Hua, dan kebetulan menebusnya. Bunga-bunga di sisi lain paling indah dan indah, membawa cintanya. Culing, Ye Chen datang untuk menjemputmu. Ye Chen tersenyum hangat,
memegang bunga-bunga, dan langkahnya dipercepat menuju jembatan Naihe. Chuling, sangat serak, perubahan tak berkesudahan. 300 tahun yang lalu, dia meninggal dan datang ke neraka. 300 tahun kemudian, dia juga meninggal dan jatuh ke Yin Chao Di Fu. Su adalah hubungan cinta kuno, setelah 300 tahun, kekasih akhirnya akan bertemu, dan cinta akan berlanjut di kehidupan sebelumnya. Dia masih ingat adegan ketika Chuling jatuh dalam pelukannya, matanya kabur, dan dia mengucapkan kata-kata cinta terakhir di dunia. Gambar itu terlalu indah, dan sekarang saya ingat, saya masih merasa sakit hati. Di kejauhan, dia melihat Chulinger di jembatan Naihe. Dia mengenakan mantel putih, tidak diwarnai dengan debu, seperti peri, rambutnya mengalir seperti air, dan sinar pewarnaan sensia. Dia seperti bunga lotus, suci dan tak bernoda, mengemudi di jembatan Naihe, menambahkan sentuhan kemuliaan ke dunia bawah yang gelap. Tentu saja, ketika dia melihat Chuling di sudut mulutnya, dia tidak bisa menahan diri sedikit pun, dan ekspresinya sangat luar biasa. Chulinger memang ada di sana, tapi itu adalah kaki Erlang, bertumpu pada biji melon, sepotong biji melon. Iya, ini benar-benar biji melon, klik itu sangat berirama. Dia santai, sangat kontras dengan Meng Po sebelumnya, yang sangat berdedikasi, tetapi dia sedikit geli. Ketika seseorang tiba, Chulinger menundukkan kepalanya, tetapi memberi setrum. Wajah Ye Chen membuatnya merasa sangat akrab, dia telah melihatnya di sana, tetapi dia merasa sangat terluka dan ingin menangis. Mata Ye Chen basah dan dipenuhi air mata. Sepasang pandangan ini memisahkan 300 tahun terakhir kehidupan ini. Waktu ada di sini dalam sekejap, meskipun sangat dekat, tetapi sepertinya dua orang di seberang sungai, perubahan waktu. Ye Chen tersedak, melangkah maju, dan memeluk Chuling. Dia tampak melelahkan seluruh kekuatannya, air mata mengalir, arus tidak bisa berhenti, membasahi pakaian Chuling, dan tidak bisa menangis. Chuling tidak muncul dalam napas, dan tidak menanggapi untuk sementara waktu. Pelukan ini membuatnya terkejut dan tampak bingung. Dia adalah dewa jembatan Naihe, dewa dunia bawah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang begitu sombong padanya, hari ini adalah pertama kalinya. Namun, perlu disebutkan bahwa lengannya hangat dan memberinya rasa aman, dan keakraban yang tak dapat dijelaskan kembali menyerang. Namun, pengekangan wanita itu menyinari matanya yang indah, siapa kamu? Jika kamu tidak melepaskan, aku akan melonjak. Mendengar bahwa Ye Chen memang melepaskan, tanpa air mata, dan menatap Chuling, kamu tidak kenal aku. Aku harus mengenalmu. Chuling melirik Ye Chen, siapa? Datang dan peluk aku kenal baik denganmu. Ye Chen mengerutkan kening, jelas, Chuling tidak mengenalnya. Tapi masalahnya adalah bahwa dari kematian surga ke dunia bawah, ada kenangan masa lalu, seperti dia, seperti Yak, seperti Kaisar Huang. Chuling agak aneh, dia tidak memiliki ingatan sebelumnya. Tidak bisa membantu, dia menatap sedikit, menatap lautan Chulingshan. Dalam sekejap, dia telah memecahkan petunjuknya, ada pola ilahi kuno di kedalaman Yuanshan-nya, tetapi segel. Siapa yang menyegel ingatannya? Ye Chen bergumam. Segel itu tersembunyi di kedalaman roh primordialnya, jika Anda tidak melihat dari dekat, itu akan sulit dideteksi, dan levelnya benar-benar tidak rendah. Mungkinkah itu pendahulu Kaisar Huang? Ye Chen mengerang, berpikir untuk waktu yang lama, dan merasa bahwa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Kamu, apa kamu mau meninjuku? Chuling duduk, melirik Ye Chen sambil melirik biji-bijian. Matanya akhirnya jatuh pada seikat bunga di pantai lain. Itu tidak lahir di sini, dan aku memegang seikat bunga, dengan pandangan sekilas, aku tahu ini untuk pick up. Di jembatan ini, dia sendirian, tujuannya jelas. Ye Chen bereaksi, batuk kering, dan melewati bunga itu. Chuling berkata begitu. Aula mana itu? Chuling mengambilnya dan bertanya, sambil mencium bunga-bunga, aku belum pernah melihatmu. Seorang jenderal junior baru. Ye Chen mengangkat bahu, duduk di sebelah Chuling, sama seperti Chuling, mengangkat kaki Erlang. Selain itu, orang-orang sangat sadar, mengambil segenggam benih dari piring, dan berteriak berirama, siapa yang memberi Anda meterai? Segel apa? Chuling melirik kebingungan. Sepertinya aku tidak tahu. Ye Chen menyentuh dagunya, dan beberapa bertanya-tanya mengapa Di Huang menyegel ingatannya. Chapter 1731. Melihat self-talk Ye Chen, Chuling meraba bibirnya dan melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, produk ini sakit. Sebelumnya, saya memperhatikan dia menangis, dengan air mata di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menangis. Lebih baik sekarang, satu orang begitu terpana, sambil berbisik, mengambil benihnya untuk dimakan, aku belum pernah melihat yang begitu sadar. Dia sangat curiga bahwa orang di depannya tidak di sini untuk menamparkan gadis itu, tetapi untuk menghancurkan benih, dan itu sangat berirama. Pikirkan itu, tidak ada gunanya, mari kita keluar dan berbicara. Sementara Chulinger sedang menonton, Ye Chen bangkit dengan menepuk pahanya, dan tidak bertanya apakah dia mau.
Dia menarik dan keluar. Di mana kau menarikku? Chu Linger melambai. Pulang, Dewa Jembatan ini, jangan lakukan itu. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan melakukannya. Chu Linger cemberut. Tanpa perintah Raja Qin Guang, beraninya aku meninggalkan Jembatan Naihe. Aku lupa tunggul ini, menunggu di sini. Aku akan kembali dan kembali. Ye Chen berkata, dia berjalan pergi seperti hantu. Benar-benar aneh. Di belakang, Chu Ling menggaruk kepalanya. Di dunia bawah, ada banyak orang yang mengaguminya, tetapi memegang seikat bunga dari sisi lain, Ye Chen adalah yang pertama dari jenisnya. Ye Chen akan menjadi yang pertama melihatnya menangis. Ye Chen masih orang pertama yang berani memeluknya. Perasaan ini sangat aneh, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, sehingga hatinya berdenyut pada saat itu. Tidak dapat membantu, dia mengambil seikat bunga di pantai lain dan mengendus pelan. Bunga-bunga di pantai lain indah dan menawan. Di sini, Ye Chen keluar dari gerbang dan berlari ke Yan Luodian. Namun, Dewa Jembatan kembali ke aula pertama, tetapi hakim bawahan silih bawahan. Untuk mengambil semangat Chu Ling, hanya perintah hakim yang diperlukan. Datanglah ke Yan Luodian lagi, dua raja hantu yang menjaga istana, bergegas maju untuk memberi hormat, dengan tatapan penuh hormat, aku telah melihat para pahlawan kuno. Wang Ming General, Ye Chen tampak tak berdaya. Raja Qin Guang dicium olehnya, dan dia memberimu tahta. Kedua raja hantu itu tertawa, semua orang di dunia bawah tahu. Nama ini benar-benar bagus. Ye Chen tersenyum, suasana hatinya sedang baik, dan menghargai dua raja hantu, satu orang dan satu tas penyimpanan. Dalam suasana hati yang baik dan tembakan murah hati, kedua raja hantu lebih berpengaruh daripada Ye Guikuan, dan Ye Chen jauh lebih baik. Ye Chen tersenyum, menjentikkan lengan bajunya, dan melangkah ke Yan Luodian. Di matanya, dia melihat hakim, mendengkur dengan pipinya di satu tangan. Akhir-akhir ini, tampaknya omelan itu sangat sibuk, kapanpun kami datang, kami akan tidur atau tertidur, jadi kami tidak akan berbisnis. Namun, ini juga masuk akal, dia sangat santai, yang membuktikan bahwa ada lebih sedikit hantu, dan tidak ada hantu yang mati. Lihatlah orang-orang yang berkulit hitam dan putih, bekerja keras dan melayani masyarakat, dan memilah-milah copywriting. Ketika Ye Chen masuk, mereka batuk. Ini adalah sinyal. Hakim terbangun, dan ketika dia melihat Ye Chen, dia berbaring dan menguap, hei lagi kamu. Aku merindukan orang tuamu, dan datang ke sini untuk mengunjungi. Ye Chen menyeringai, masih belum menawarkan harta. Itu adalah mutiara suci, emas cerah, tidak hanya mata hitam dan putih yang tidak kekal cerah, tetapi juga mata para hakim yang bersinar. Sayang, memang sayang, demi Chu Ling, Ye Chen juga menghitung darahnya, dan masalah yang bisa diselesaikan uang bukanlah masalah. Hakim menarik pandangannya dari manik dewa dan melirik Ye Chen, ini sangat murah hati sehingga kita harus meminta sesuatu kepada pemerintah kita. Sebenarnya ini bukan masalah besar, Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai, aku hanya ingin membawa Dewa Jembatan Naihe pergi. Aku berkata, apakah aku memberimu wajah? Hakim memandang Ye Chen sambil tersenyum. Itu memungkinkan Anda untuk membersihkan Wen-Wen. Ini melanggar aturan. Apa maksudmu? Apakah Anda siap untuk menendang hidung Anda? Dia adalah istriku, dan dia berharap hakim akan memenuhi kita berdua. Ye Chen mencondongkan tubuh ke depan, sikapnya sangat rendah hati untuk pertama kalinya. Istri. Hakim mengangkat alisnya dan tanpa sadar melirik ketidakkekalan hitam dan putih. Apakah Naihe Kiao yang baru diangkat menikah? Bukan saja dia pelit, tetapi juga hitam dan putih menggaruk-garuk kepala mereka. Pada akhirnya, mereka bertiga memandang secara kolektif pada Ye Chen di bawah. Aku tidak tahu kapan Dewa Jembatan menjadi kerabat. Kami berdua berasal dari surga. Sebelum kami mati, kami adalah suami dan istri. Ye Chen tidak menyembunyikannya, matanya sedikit sedih. Pasangan dalam kehidupan sebelumnya, ini segar. Hakim menghela nafas, menatap tatapan Ye Chen, tidak selingkuh. Tidak heran jika barangnya berisik dan ingin menjernihkan Wenyu, dan ia memiliki hubungan yang begitu erat dengan Naihe Bridgegat. Menyenangkan, kumohon. Ye Chen mengangkat tangannya lagi. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Hakim itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebelum Anda mengganggu reinkarnasi, Raja Qin Guang sangat marah. Ia terutama prihatin tentang Jembatan Naihe. Ia pernah memberitahu kuartet bahwa tidak ada yang bisa melibatkan Dewa Jembatan Naihe. Kalau begitu aku akan bertanya pada Raja Qin Guang. Ye Chen tiba-tiba berbalik. Daripada meminta Raja Qin Guang, lebih baik meminta Kaisar untuk maju, kata Hakim, kata-katanya akan lebih baik daripada Raja Qin Guang, dan dari asalmu, dia akan membantu. Ye Chen mengangguk ringan tanpa berbicara, dan terbang keluar dari Yan Luodian. Pergi ke Tanah Kaisar, itu benar-benar berhasil, ketika dia akan membersihkan Wenyu, dia berpikir tentang mencari Tanah Kaisar, tetapi status Tanah Kaisar yang seperti apa, dengan pundak Kaisar, tidak akan peduli tentang hal-hal ini. Terlebih lagi, ada hal-hal tertentu yang bisa dia lihat dengan saksama. Dari dunia bawah,
Kaisar Huang tampaknya telah mengatur segalanya untuknya, seperti 18 lapisan neraka, seperti tulang suci Baiyuan. Bahkan di negeri yang jahat ini, ada juga bayangan Kaisar Huang. Betapa bijaknya dia, sampai sekarang, bagaimana dia tidak tahu tujuan Kaisar Huang, yang melatihnya untuk tumbuh selangkah demi selangkah, dan untuk nirwana dalam krisis bukannya mengandalkan sayap pendahulunya. 8 tingkat neraka adalah celah, dan kebiasaan melewati adalah yang kedua. Laut yang disebut dosa adalah yang ketiga melalui transformasi dirinya. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa bahkan jika dia membuka Wen Huang untuk membersihkan bea cukai, dia tidak akan pernah memberikannya kepadanya. Satu langkah ke langit itu mudah, tetapi karena ini, ia akan kehilangan pengalaman berharga. Kerja keras di Huang jelas. Fakta telah membuktikan bahwa Kaisar Huang benar, dia memang tumbuh, dan dia telah mengubah nirvana berulang kali. Namun, kali ini, dia harus pergi ke gurun Kaisar, tetapi jembatan dewa memiliki terlalu banyak hubungan, jadi dia harus meminta para leluhur untuk pergi keluar. Melewati semua jalan melintasi gunung dan sungai, dia berhenti di bawah Gunung Jiming. Namun, Jie Mingshan diliputi oleh pesona yang tak terlihat, dan ada aturan Kaisar Tao yang terbang, inilah kekuatan magis Kaisar Huang. Ye Chen yang lebih muda, tolong lihat leluhurnya, Ye Chen memanggil. Pesona itu bergetar, dan beberapa orang melangkah keluar, tetapi itu bukan tanah kosong kekaisaran, melainkan bayangan pakaian putih, kemuliaan hidup yang mulia. Wajahnya tak tertandingi, indah dan tercekik, helai-helai dewa terjalin, cantik dan suci, seperti manusia di dunia, tidak memprovokasi debu, atau memakan kembang api di bumi. Matanya setenang air, acuh tak acuh terhadap kejam, seperti tidak ada yang bisa membuat suasana hatinya bergetar di dunia ini. Dia tidak sederhana, dia adalah satu-satunya murid. Namanya Baiyan, seorang wanita misterius, jika tidak maka tidak akan dipanen sebagai magang oleh Kaisar Huang. Ada banyak kejahatan di dunia bawah, berjongkok harimau dan naga tersembunyi, dan dia adalah salah satu dari mereka, sedikit orang yang tahu. Ye Chen menyapu ke atas dan ke bawah, garis keturunan wanita itu sangat aneh, bahkan yang lama menakutkan, darah suci berdenyut. Dia belum pernah melihat garis keturunan ini, hanya saja ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya, dan begitu pulih, itu akan benar-benar mengejutkan. Terakhir kali, dia tidak melihat wanita ini. Dia berpikir bahwa hanya ada satu kaisar di dinasti Ming, dan masih ada seorang gadis cantik. Saya harus mengatakan bahwa gadis ini terlihat nyata, tetapi dibandingkan dengan Xi Xuan, itu masih sedikit lebih buruk. Sinar jiwa sisa dari permaisuri Donghua benar-benar luar biasa, orang biasa tidak dapat membandingkan. Tuannya terlalu kosong untuk melihat para tamu, Bai Zuo berkata dengan ringan, meskipun nadanya dingin, tetapi dia seperti berada di langit. Tuan, Ye Chen membeku sesaat, sedikit terkejut dengan identitas Bai Lu, dan pria kejam di dunia hanya memiliki satu murid. Kalau tidak mudah untuk mengatakan bahwa ia adalah magang untuk Kaisar Huang. Dengan kekuatan tempur dan kultivasinya saat ini, ia juga menghindari kehilangan 3 poin. Pikiran itu kembali dengan segera, Ye Chen mengangkat tangannya, aku masih berharap peri itu bisa lewat, jadi dikatakan bahwa Ye Chen meminta bantuan, dan ada sesuatu yang diminta. Tidak ada yang melihatnya, nada Baiyan sangat acuh tak acuh. Ye Chen juga ingin mengatakan sepatah kata pun, tetapi Baiyan telah menggelengkan kepalanya, posturnya sangat indah, ia menghilang seketika, dan menghilang tanpa jejak. Senior, apakah Anda tahu bahwa saya datang untuk bertanya, apakah Anda tidak melihatnya di balik pintu tertutup? Ye Chen bergumam, menatap Kaisar Huang dengan tenang. Di Huang tidak melihatnya, artinya, pengalamannya belum lengkap, ini akan menjadi ujian lain, tidak akan membantunya. Tak berdaya, dia harus berbalik, dan sebelum pergi dia tidak lupa untuk melihat bagian atas Hades, seolah-olah dia bisa melihat punggung. Orang itu, tentu saja, adalah Kaisar Huang, menunggu Ye Chen. Seperti yang diharapkan Ye Chen, saat Ye Chen datang ke Yin Chao Difu, dia mengatur segalanya untuk Ye Chen. Tidak membantunya sekarang, bukan karena dia kejam, tetapi memaksa Ye Chen untuk tumbuh. Dia membutuhkan transformasi dan nirwana. Tuan, kamu benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya padanya. Bai Ye memandangi Kaisar Huang, dan matanya sebagian besar hormat. Dia bisa melakukannya, kata Kaisar Huang sambil tersenyum. Bahkan Tuan dikalahkan, dan Tuer tidak berpikir dia bisa berhasil. Tuan dengar, kamu tidak setuju dengannya, Kaisar Huang tersenyum ringan, dalam waktu dekat, kamu akan mengalami pertempuran, mitos tentang teman-teman yang tak terkalahkan, bukan hanya legenda. Bai Yan berbalik diam-diam, dan ada sinar cahaya di mata yang indah, dan dia tidak bisa menunggu pertempuran dengan Ye Chen. Dia adalah tanah kosong Kaisar, kesombongannya, segala sesuatu di dunia, dan apapun Ekaristi, dia dengan kuat percaya bahwa itu dapat ditekan. Di sini, Ye Chen tidak kembali ke jembatan Naihe dan pergi ke kota hantu. Jalan kaki ini setengah tahun, dan Ghost Town Street masih ramai. Hal utama adalah bahwa tidak peduli apakah hantu besar dan hantu kecil meragukan Raja Hantu, atau bahkan hantu umum, dia akan memperlakukannya dengan hadiah.
Betapa terhormatnya pahlawan kuno Qin Guang yang sunyi. Tentu saja, dia dihormati bukan oleh para dewa tetapi oleh kekuatannya, dunia yang kuat, dan tinju adalah raja. Di kebun, Yak menunggu, dan seluruh orang tidak menarik sedikit. Selain dia, ada dua orang, satu pria dan satu wanita, yang adalah Zhao Yun dan Qin Mengyao, dan mereka belum bertemu satu sama lain selama setengah tahun. Qin Mengyao baik-baik saja, tetapi ketika Ye Chen memandang ke arah Zhao Yun, matanya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan ada kilasan makna yang mendalam. Terlihat dalam setengah tahun, Zhao Yunzhang juga tampaknya telah memperoleh keberuntungan dan memajukan orang suci, yang lebih luar biasa daripada di masa lalu. Ye Chen yang membuka tubuh yang dominan dan memperbaiki sumber ekaristi, tapi dia masih tidak bisa melihat melalui Zhao Yun. Namun, seperti yang dikatakan pada hari yang sama, jika dia bertarung dengan Zhao Yunsu, dia tidak akan bisa mengalahkan Zhao Yun, dan hasilnya akan berakhir bersama. Chapter 1732. Ketika Ye Chening memandang Zhao Yun juga mengawasinya. Dapat dilihat bahwa ada juga sedikit ketakutan di mata Zhao Yun. Sama seperti Ye Chen, dia merasakan hal yang sama. Master dan Master, pemahaman diam-diam bawaan, Ye Chen tidak yakin untuk mengalahkannya, dia tidak yakin untuk mengalahkan Ye Chen. Ye Chen tahu bahwa dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan hidupnya, tidak akan ada kemenangan atau kekalahan, dan hasilnya adalah kematian bersama. Para jenius dari dua alam semesta tidak terkalahkan dalam urutan yang sama, dan tidak ada yang lemah, dan mereka benar-benar setara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya saling memandang dan tersenyum, keduanya dalam diam. Itu Qin Mengyao, dan ketika Ye Chen tiba, Mei Mo menyalakan percikan, aku tidak tahu, aku hampir membunuh saudaraku. Ini bisa menyalahkanku. Ye Chen berteriak, sudah kubilang, biarkan dia berdiri di samping, tapi dia harus berlari karena kegembiraan. Aku ingin mengatakan bahwa kamu tidak bisa menyalahkan keluarga Laoqi. Yak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah saudaramu terlalu sombong, benar-benar berpikir dunia ini tidak terkalahkan? Kamu harus membiarkan dia belajar pelajaran. Kamu masih harus berterima kasih kepadaku. Ye Chen menyendok keluar dari termos pinggul, jika bukan karena aku memulai, kalau tidak saudaramu akan pergi di pagi hari. Mendengarkan kata-kata keduanya, Qin Mengyao menepuk otaknya dengan keras. Apa yang terjadi setengah tahun yang lalu adalah menyalahkannya atas akar penyebabnya. Tidak masalah, dia telah melumpuhkan saudaranya. Saya cacat, setidaknya hidup, saya bisa pulih setelah waktu yang lama, tetapi istana ke-9 benar-benar menyedihkan. Belum lama ini, dia dan Zhao Yun kembali. Ketika mereka mendengar tentang hari itu, dia takut, dan itu benar-benar terbalik. 72 dewa, di antara mereka, ada 9 raja kuasi suci, semuanya bangsawan, tetapi semua dibunuh oleh Ye Chen. Perampokan darah yang disebabkan oleh sebuah kata memberinya perasaan bersalah yang tidak dapat dijelaskan. Dia benar-benar layak berterima kasih kepada Ye Chen. Jika bukan karena wajahnya, kakaknya akan lebih sengsara daripada Jiu Dianming. Kamu berutang budi padaku, ingatlah itu. Ye Chen menepuk pundak Zhao Yun, menatap wajahnya, dengan ekspresi muram. Kemanusiaan macam apa? Zhao Yun bingung. Bukan manusia untuk menyelamatkan nyawa kakak iparmu. Saya suka mendengar ini. Qin Mengyao di satu sisi tersenyum dan bergegas ke sisi Zhao Yun. Tidak ada wanita yang menahannya, dan dia memegang lengannya seperti menantu perempuan muda. Kami berdua tidak terbiasa, Zhao Yun juga berkata dengan sadar, menjauhkan tangan Qin Mengyao, tidak ada kakak laki-laki. Gadis, bukankah temperamen Qin Guang sangat bagus? Ye Chen melangkah masuk dan dengan ragu-ragu memandang Qin Mengyao. Yan Luo, 10 istana prefektur, tidak ada yang memiliki temperamen baik. Qin Mengyao mengangkat bahu, adalah Raja Qin Guang yang memiliki temperamen buruk. Ye Chen menggosok alisnya, merasa bahwa dia sedikit idiot. Di masa lalu, ketika dia berinkarnasi, dia sudah melihat sifat buruk Raja Qin Guang, dan Yan Luo dari 10 ruang memiliki air seni. Dia berani mengatakan bahwa jika dia berbicara dengan Raja Qin Guang tentang urusan Chulinger, maka Bacheng akan mengusirnya, untuk mengusirnya keluar dari galaksi. Tetapi masalahnya adalah bahwa Kaisar Huang tidak membantu. Dia hanya dapat menemukan Raja Qin Guang. Ini berantakan, dan ada tugas-tugas yang berantakan. Memikirkannya, dia menjadi semakin menyakitkan, dan ketika dia melewati bea cukai, dia masih tidak bisa mengambil culing, yang benar-benar memalukan. Raja Qin Guang ditutup. Jika dia ingin menemukannya, dia akan pergi lagi dalam 3 hari. Qin Mengyao berkata secara acak, dan kemudian berbalik ke Zhao Yun. Itu disengaja, Ye Chen memarahi ribuan kali di dalam hatinya. Anda tidak harus mundur lebih awal, Anda tidak mundur terlambat, ketika saya ingin berbicara dengan Anda mundur, dan saya tulus, seorang perempuan jalang. Dengan kata-kata ini, dia juga hanya memikirkannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat didengar oleh Raja Qin Guang, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Laoqi, malam ini aku akan dilahirkan kembali. Yak di satu sisi berbicara,
mengambil nafas panjang. Sangat cemas. Ye Chen menutup pikirannya, sedikit mengernyit, dan kurang dari 1 jam dari anak itu. Raja Yan sendiri memerintahkan agar aku tidak bisa menahannya. Yak itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berjalanlah lebih awal dan pergi terlambat, selalu pergi. Dengan mengatakan itu, Yak bangkit dan menepuk bahu Ye Chen. Ketika Anda berada di Nihai, Kaisar Huang Senior mengatakan kepada saya bahwa Anda harus menunggu beberapa waktu, jadi saya akan pergi dulu. Karena jamnya sudah habis, aku akan mengirimmu. Ye Chen tersenyum. Yak itu tersenyum liar dan menatap Zhao Yun dan Qin Mengyao. Berbicara tentang mereka, ketiganya juga telah menjadi kenalan, mereka dianggap takdir, dan kali ini mereka terlahir kembali, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini. Emosi yang terpisah selalu membawa kesedihan, begitu pula dia. Qin Mengyao dan Zhao Yun keduanya tertawa, pergilah. Ya, Yak itu berjalan keluar dan melambaikan tangannya kembali ke keduanya. Dia memalingkan muka pada masalah dan tidak memiliki keterikatan. Ye Chen segera mengikuti, dan memberi kendi Yak. Sejak Yak datang ke dunia bawah, selama lebih dari setengah tahun, kedua bersaudara itu belum minum, mungkin mereka berdua sudah lama tidak minum. Keduanya turun lagi, sudah menjadi kunci jalan Huang Kuan. Hantu-hantu lain semuanya dikawal dari wajah banteng. Dan Yak, ia memiliki dokumen hakim, dengan dokumen ini, dapat dihalangi sepanjang jalan, sampai jatuh ke dalam siklus itu. Jalan Huang Kuan, juga dikenal sebagai Jalan Yin Yang, adalah jalan yang harus ditempuh oleh orang yang dilahirkan. Ye Chen baik-baik saja, tapi Yak, berjalan jauh-jauh novel. Itu benar-benar menyebar ke manusia. Ye Chen menjelaskan sepanjang jalan ini, dia yang paling akrab. Setelah berjalan mondar-mandir 3 kali, ia mengikuti tetangganya, yang dilahirkan adalah kebodohannya. Orang Yak telah menjadi terbiasa. Setelah tinggal di dunia bawah selama setengah tahun, mereka mendengar perbuatan Ye Chen dan membuat kalus di telinga mereka. Meskipun dia adalah saudara laki-laki, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chen. Keduanya bercanda di sepanjang jalan, menutupi kesedihan mereka, dan rupanya, hari ini, Tuhan tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Gadis itu menantu perempuanku, dan itu dari surga dan bumi. Dari kejauhan, Ye Chen menunjuk ke Chuling, masih begitu santai, dengan kaki erlang di kakinya, kebar-kebar. Yak itu melirik, mulutnya bergerak-gerak, dewa jembatannya ini sedikit berbeda dari imajinasinya. Itu benar-benar aneh. Ketika dia mendekat, dia menatap wajah Linger, dan dia tidak bisa tidak melihatnya, dia persis sama dengan Dewi Kota tanpa air mata, atau saudara kembar. Heng Yue Yunfeng memiliki 2 pemilik puncak, dia harus menjadi pemilik puncak lainnya Chulinger. Yak itu menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Ye Chen. Seperti yang kamu katakan, Ye Chen tertawa, ingatannya disegel, dia tidak mengenali saya, dan dia tidak tahu surga. Saat mereka berbicara, Chuling menatapnya. Ming akan mengaku secara pribadi untuk membuatnya sedikit ingin tahu tentang Yak, menonton keduanya berbicara dan tertawa, atau itu masih sesama. Kakak, panggil aku Yak, Yak itu tertawa. Saudaraku apa saudara perempuan? Chuling bergegas, mengocok semangkuk mengpotang sai ke Yak, minum, tergelincir di jalan. Yak itu malu, memegang mengpotang, dan tidak ingin meminumnya terlalu banyak. Ini adalah sup yang memalukan, yang akan menghapus ingatan orang yang dilahirkan. Kita semua sangat matang, sup ini, kamu tidak bisa meminumnya. Ye Chen mengacak rambutnya dan akan memesan sesuatu yang indah. Apa katamu? Chuling menatap kosong ke Ye Chen. Kalau tidak, aku akan minum untuknya. Ye Chen menggosok tangannya. Dia lahir, tetapi bukan kamu. Chuling mengutuk, ayo jelek, jangan beri aku semuanya. Jika itu menantu perempuan saya akan menamparnya sejak lama. Yak itu mengeluarkan suara yang dalam, dan wajahnya serius. Tidak ingin tinta, dan ingin dilahirkan kembali, minum semangkuk sup mengpo ini. Jika kamu tidak ingin dilahirkan kembali, maka tetaplah tenang. Minum, aku minum. Yak itu keluar dari amarah, kepala diangkat, semangkuk sup mengpo, dituangkan ke dalam perutnya dalam satu napas. Chapter 1733. Dengan semangkuk sup mengpo, Yak dan Mi mengangguk, dan sup itu jernih dari air, rasanya tidak enak, dan perutnya sangat pahit. Sup yang sedih itu mabuk, tetapi produk ini, menggelengkan kepalanya, matanya sibuk, bukan roh biasa. Bisakah menambah kekuatan jiwa? Yak menyentuh dagunya, ingat sedikit, tetapi menambahkan kekuatan jiwanya sendiri. Meng Potang masih memiliki efek ini, yang benar-benar di luar harapannya. Bukankah ini sup kebosanan? Saya merasa seperti tonik besar. Hati Yak terkejut, setelah minum sup, dia masih memegang mangkuk kosong, yang merupakan dorongan hati, mangkuk lain. Mata Ye Chen cerah, dan dia bisa melihat sekilas bahwa yang disebut Meng Potang tidak menghapus ingatan Yak dan tidak berpengaruh padanya. Ini sangat mirip dengan masa lalunya. Tidak hanya tidak bisa menghapus ingatan, tetapi juga meningkatkan jiwa, perasaan itu sangat indah. Dalam tebakannya,
Itu adalah roh kental Yak. Sub Mengpo bekerja untuk jiwa, tetapi itu adalah pajangan bagi mereka yang memadatkan Yuan Shen. Sub seperti ini tidak berguna. Oleh karena itu, Yak dapat terlahir kembali dengan ingatan, yang jelas merupakan hal yang baik untuk Yak, dan memiliki manfaat besar. Bayangkan bahwa ketika Anda keluar dari rahim ibu Anda dilahirkan dengan Yuan Shen, dan Anda juga memiliki pengalaman kultivasi kehidupan sebelumnya. Di satu sisi, mata Chu Lingmei berkedip, dan dia memindai Yak ke atas dan ke bawah. Ye Chen bisa melihat bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa pria besar ini minum Meng Po Tang yang terlupakan, sama seperti tidak ada yang terjadi. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mendengar Yak, pura-pura amnesia. Yak itu benar-benar baik, dan segera mengocoknya di tempat, menutupi kepalanya dengan biji. Ya, otakku sakit. Mengapa tidak mengatakan bahwa produk ini dan Ye Chen bersaudara? Keahlian akting ini benar-benar tingkat film, dan itu juga ide yang bagus. Berteriak dan berteriak, pandangan Yak berubah menjadi mune, dan sepasang mata sapi menjadi hampa dan tanpa emosi. Pada pandangan ini, dia tahu bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki ingatan. Dia dan Ye Chen tahu dengan jelas bahwa Chu Ling berkedip-kedip. Masa lalumu sudah berakhir, dan kau bersih dan dalam reinkarnasi. Chu Ling berbisik, dan menjentikkan lengan bajunya sedikit. Lagi pula, gadis itu duduk kembali ke posisi semula, bersandar pada kaki Erlang, dan mengangkat bijinya, tetapi dia benar-benar kompeten. Yak mendengarnya dengan jelas, tetapi tidak merespons, tetapi berbalik dengan kaku dan langsung menuju lantai tengah jembatan Naihe. Dia memilih kemanusiaan, yang dianggap sebagai 3 cara baik dari 6 cara. Ini jauh lebih kuat daripada cara hewan seseorang, dan esensinya berbeda. Ye Chen juga mengikuti dan ingin mengirim Yak untuk perjalanan terakhir. Langkah Yak berlanjut, dan Cuan tersenyum, selamat tinggal ke surga. Suatu hari, aku akan membunuh kembali, Ye Chen tertawa. Yak tidak mengatakan apa-apa, semuanya diam. Dia menginjakkan kaki di jembatan Naihe dan berjalan menuju reinkarnasi manusiawi. Ye Chen tidak mengirim lagi, berhenti di jembatan dan mengawasi Yak. Ekspresinya sangat sedih, bahkan jika itu adalah janin, itu akan dilemparkan ke surga, mungkin alam roh, atau alam api. Ada penghalang alami antara domain dan domain, yang berarti bahwa jika mereka tidak berinvestasi dalam satu domain, mereka mungkin tidak bertemu seumur hidup. Perbedaan hari ini, keamanan adalah perpisahan. Di sisi lain, Yak telah berhenti sebelum reinkarnasi manusiawi. 1 detik sebelum melompat turun pusaran, dia melihat ke belakang tiba-tiba, tersenyum pada Ye Chen di seberang Wang Chuan dan jembatan Naihe. Ye Chen juga tertawa dan melambaikan tangannya dengan lembut, pergilah sepanjang jalan. Kami menunggumu di surga. Yak itu menutup matanya dengan senyum, lalu mengambil napas dalam-dalam dan melompat ke pusaran air. Pusaran kemanusiaan itu besar dan bergerak dengan cepat, dan dia menghilang seketika. Dia memang tidak lebih buruk dari roh-roh jahat Ye Chen, tidak bisa mengganggu reinkarnasi, tidak ada banyak fluktuasi, dan dia tidak bisa menghilangkan riak sedikitpun. Pada saat ini, tubuh Ye Chen entah bagaimana santai selama semenit. Dia juga merindukan rumah dan ingin pulang, terlalu banyak orang yang menunggunya untuk kembali, gunung-gunung dan sungai-sungai besar adalah tujuannya. Setelah berdiri untuk waktu yang lama, dia tersenyum perubahan arah, berbalik dan berjalan kembali, duduk di samping Chu Ling, pikirannya masih sedikit gugup. Temanmu, Chu Linger mengangguk berdampingan, kata-katanya tetap ada. Kamu, aku dan dia adalah kampung halaman. Ye Chen tersenyum. Chu Ling sangat bingung, saya bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan Ye Chen. Setelah itu, tak satu pun dari mereka berbicara, dan Chu Ling mengambil biji lagi. Dari waktu ke waktu, dia juga mengangkat matanya untuk mengintip Ye Chen. Tapi setiap kali saya melihat paman Ye Chen menatapnya. Patut disebutkan bahwa matanya sangat hangat, seperti halnya suami memandangi istrinya, dan dia terlihat sangat tidak wajar. Chu Ling terbatuk dan hanya berbalik, pria ini terlalu aneh. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menyalahkan ingatannya karena dilarang. Saya ingin membawa Chu Ling pergi, tetapi masalahnya adalah, saya tidak bisa menerimanya. Hakim tidak berani memesan, dan Kaisar Huang tidak membantu, hal ini hanya dapat ditemukan di Raja Qin Guang. Memikirkan hal itu, dia merasa lega. Dia telah menunggu begitu lama, dan tidak peduli tentang 2 atau 3 hari ini. Dia ditemani oleh Chu Ling. Embusan angin bertiup, dan di ujung jalan Huang Kuan, sebuah bayangan muncul, tetapi itu adalah wajah banteng dan hantu. Jika Anda ingin berbicara tentang kuda dan kuda, mereka terlihat sangat senang, mereka semua disisir, dan sepertinya mereka semua berpakaian bagus. Keduanya merasa senang dengan diri mereka sendiri, selalu merasa bahwa mereka tampan, berjalan dan berkibar, dan memiliki gaya mereka sendiri. Ye Chen tahu ini dengan sangat baik, dan pintunya sangat jelas. Siapa yang membuat Chu Linger terlihat tampan? Siapapun yang melihatnya akan sangat bersemangat. Bagaimana jika Chu Ling menyukai mereka? Perasaan seperti ini, yang mengatakannya dengan jelas, masih merupakan pernikahan. Keduanya merasa sangat baik tentang diri mereka sendiri,
Tetapi mereka memilah setengah poin, mereka tampak seperti pengkhianat dan kepercayaan diri. Mari kita lihat hantu yang dikawal oleh kepala dan wajah kerbau itu, seorang pemuda yang tidak menarik sedikit, dan ada banyak asap hitam di tubuhnya. Tampaknya dengan cara ini, paman ini sangat tidak jujur, dan tidak dibersihkan oleh kerbau dan kuda, tetapi dipukuli oleh keduanya. Selama pembicaraan, keduanya sudah memegang hantu, dan mereka mengabaikan Ye Chen secara langsung dan menatap Chuling. Mereka juga tertawa. Peri baik-baik saja akhir-akhir ini, aku. Kepala banteng itu melengkung. Kamu, Ye Chen. Menunggu kepala banteng selesai berbicara, wajah kuda itu tertegun dan menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Niutu mendengar kata-kata itu dan menoleh, dia hanya peduli tentang Henai He Qiaoshen, tetapi dia lupa tentang Chuling. Saya tidak tahu. Jika dia terlihat takut, bukankah dia Ekaristi? Tuan kuno yang sepi yang diproklamasikan oleh Raja Qin Guang. Hari-hari ini, ia berada di pusat perhatian, pertama mengganggu reinkarnasi, kemudian jatuh ke neraka, dan Jiu Dianming yang sedang bekerja tidak akan bisa mengangkat kepalanya, dan dalam 6 bulan di Nihai, ia keluar hidup-hidup. Ini adalah iblis dan pria yang kejam. Mau mengatakan bahwa alu di depannya membuat orang gemetar. Teman-teman yang sibuk, jangan ganggu aku. Ye Chen mengubur kepalanya, hanya melihat biji-bijian, mengabaikan kepala banteng dan wajah kuda. Kepala dan kuda jantan mengalami batuk kering, menyeringai, dan ekspresinya kusut. Ye Chen tidak di sini untuk mengorbankan biji melon ketika dia melihatnya dengan jelas, dia tahu apa itu untuk Chenai He Qiaogat. Dengan santai ini tidak baik untuk mereka berdua. Hanya bercanda, tetapi Ye Chen, tubuh kuno Niucha yang sunyi, yang berani mengambil seorang wanita bersamanya, kecuali tidak sabar. Kamu Ye Chen. Chuling menatap Ye Chen. Yo, kamu sudah dengar namaku saat berada di Nai He Qiao. Ye Chen mengenakan seluruh bajunya, dan rambutnya masih terjepit. Dengarkan kamu. Chuling memarahi, segera menggulung lengan bajunya, dan berteriak di telapak tangannya, meimu masih membakar bunga api. Menipu kamu, teriak Ye Chen, Chuling menamparkan, dan datang terlalu tiba-tiba, dia sedikit agresif. Apa katamu? Chulinger melangkah maju, menamparkan lagi. Kamu jalang, jika kamu telah minum lebih dari 100 mangkuk sup Mengpo di masa lalu, akankah Meng Meng dikeluarkan dari tahta? Jika Mengpo tidak ditarik, ibuku tidak akan dikirim ke tempat hantu ini. Lebih dari 100 mangkuk sup Mengpo, aku tidak akan menahanmu sampai mati. Chuling berkata semakin dan semakin marah, dengan satu telapak tangan menjungkir balikkan Ye Chen, mengendarai tubuh, memarahi sambil memarahi, tidak memulai dengan ringan. Nah, begitu komentar ini keluar, Ye Chen mengerti segalanya. Chulinger mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Mengpo diadu olehnya, dan Chuling dikirim karena dia. Kepala wajah banteng berkedut dan tampak sangat aneh. Orang mengatakan bahwa Dewa Jembatan terlihat seperti peri, lembut dan menyenangkan, tetapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Kecantikan itu cantik, tetapi kelembutan ini tidak menyentuhnya. Tamparan ini, tamparan, membanting tubuh manusia ke tanah, dan melihat bahwa kekuatannya sedang sekarat. Hal yang paling memalukan adalah hantu, yang gemetar dan memandang. Awalnya lahir, siapa sangka, dan jembatan ini. Yin Chao Dimension sangat ramai, dan Nai He Bridge Gate yang legendaris juga sangat berbeda dari apa yang dikatakan populasi dunia. Kenapa? Keluar. Chuling mengutuk, suaranya sangat magnetik. Pergi? Ayo, Niutuma tersenyum datar, tapi dia malu untuk tinggal di sini, dan berbalik. Kamu, minum semangkuk sup ini dan pergi untuk memiliki kelahiran kembali. Setelah Chuan Tou pergi, Chulinger menatap hantu muda itu lagi. Hantu itu mengangguk dengan cepat, kecepatannya tergelincir. Semangkuk sup Mengpo, tanpa terengah-engah, langsung dikeringkan. Dewa jembatan ini sedikit galak, tapi dia tidak bisa macam-macam dengan dia tidak ingin dipukuli sebelum dibatalkan. Dengan semangkuk sup di bawah perutnya, ekspresinya perlahan-lahan menjadi kusam, matanya kosong, lengannya turun secara alami, dan dia berbalik diam-diam. Tidak seperti Yak, ingatannya benar-benar terhapus, lagi pula, ia hanyalah secercah jiwa, bukan tubuh primitif. Itu juga merupakan jembatan di tengah, jalan 3 jenis, dan jalur manusia. Di belakangnya, Chuling juga berhenti, dan keringat menetes. Saya telah melihat Ye Chen 2 kali sebelumnya dan saya bahkan tidak tahu bahwa dia adalah Ye Chen, pelacur ini, dan jembatan Nai He ini yang menyakitinya. Saya hanya bisa keluar sekali dalam 10 tahun, dan mengulangi hal yang sama sepanjang hari, dengan kepribadiannya yang kuat, tidak heran dia tidak dicekik. Zheng Chen sangat marah sehingga dia menyebar kemana-mana. Ye Chen baik-baik saja, dan dia datang ke pintu sendiri, dan semua datang. Tidak bisakah dia memukulnya? Anda layak dibunuh. Aura Chu belum pergi, dan dikutuk lagi. Lihatlah omelan Ye Chen lagi. Seluruh karakter berbaring di tanah, mata panda bengkak dan hidungnya berdarah. Dia tidak mengalahkan Chuling, tetapi dia bersedia untuk memulai. Tidak apa-apa, dia kasar dan tebal, dan dipukuli oleh menantu perempuannya hingga kehabisan nafas.
Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.